Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah dan karunia-Nya sehingga kita dapat kembali berjumpa dalam program spesial edukasi. Bersama saya Amalia Tina menyapa pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dalam keadaan baik dan sehat sehingga dimudahkan dalam ibadah juga dalam segala urusan. Nah, dalam program edukasi ini tentunya kita akan senantiasa membahas mengenai bagaimana perkembangan dunia pendidikan saat ini dan bagaimana program-programnya saat ini. Dan untuk saat ini telah hadir tamu-tamu kita dari SMA MTA Surakarta yang akan memberitahukan kepada kita semua tentang program baru SMA MTA Surakarta, yaitu Quranic Learning and Entrepreneurship Education. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Dari sebelah kiri saya ini ada Ibu Siti Syarah SPDI MPDI ya Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik dan sehat ya Ibu. Syarah ya ini, saya panggil Ibu Syarah. Ini yang di sebelahnya yang pakai baju hijau ini ada Ibu Aisyah SR, juga guru SMA MTA Surakarta ya Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini murid-murid bagaimana Ibu kabarnya di sekolah? Ini kebetulan libur. Sudah libur. Sudah libur semester Sabtu ya? kemarin. Baik, berarti baru saja pas penilaian akhir semester begitu? Ya sudah, akhir semester udah kemarin tanggal 16 sudah selesai. Sudah selesai tanggal 16 kemarin ya Ibu ya. Libur kenaikan kelas. Libur kenaikan kelas ya. Karena saya kurang tahu nih Bu kalau SMA itu bagaimana bagaimana jadwal liburnya itu saya kurang paham, jadi saya tanyain deh. Nah ini nanti kita akan bahas tentang program baru ya di SMA MTA Surakarta ini, ada mengangkat Quranic Learning and Entrepreneurship Education. Nah ini mungkin bisa dijelaskan satu-satu nih Bu. Dari yang pertama ada apa sih entrepreneurship education ini? Silahkan. Baik. Kalau entrepreneurship education itu adalah, kalau di bahasa Indonesia kan itu kan pendidikan kewirausahaan gitu ya Mbak. Jadi pendidikan kewirausahaan itu kita bertujuan, kita pengen itu memberikan pendidikan jiwa-jiwa kewirausahaan gitu. Jadi kan kalau kewirausahaan itu kan identik dengan usaha ya Mbak ya. Membangun usaha. Nah itu kan biasanya diperlukan sifat-sifat di situ yang diantaranya adalah mandiri, kerja keras, disiplin, orientasi kepada masa depan kan begitu. Dan jadi di situ kita pengen memberikan edukasi-edukasi itu atau pendidikan-pendidikan terkait jiwa-jiwa kewirausahaan itu kepada anak-anak didik SMA MTA seperti itu. Baik, jadi membangun bagaimana caranya agar siswa dapat membangun usaha begitu ya Ibu ya, dengan mandiri, dengan tadi ada apa lagi Bu? Iya, banyak ya. Jadi sebenarnya orientasinya bukan agar pokoknya tujuannya siswa membangun usaha gitu, enggak saklek seperti itu sih Mbak ya. Yang jelas yang pengen kita sasar adalah mereka paling tidak memiliki jiwa-jiwanya dulu gitu. Sehingga jiwa wirausaha itu tadi diantaranya kan kerja keras gitu kan. Kebanyakan siswa milenial sekarang kan identik dengan mereka itu suka yang instan kan seperti itu. Karena sekarang mungkin ini Bu, gadget ini makin berkembang. Iya, gadget, medsos seperti itu kan sangat mempengaruhi perilaku anak-anak seperti itu. Sehingga, nah di situ kan kita perlu memasukkan bagaimana sih kerja keras, bagaimana mandiri, bagaimana disiplinnya, itu kan sangat perlu sekali. Jadi kita tujuannya pengen mengembangkan sifat-sifat itu. Mengembangkan sifat-sifat kewirausahaan begitu ya. Nah, kalau sifat kewirausahaan Ibu di SMA MTA Surakarta sendiri, mungkin apa sih programnya yang sudah dilakukan? Kalau program yang sudah dilakukan kan ya alhamdulillah kalau kemarin sekarang kan saat ini kan SMA MTA itu ada 2 kurikulum yang terlaksana ya. Yang pertama masih kurikulum 2013, yang kedua kita sudah mulai menerapkan kurikulum Merdeka. Nah di kurikulum 2013 ini kan ada pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Nah ya di situ kita bisa memasukkan di situ ya. Salah satunya adalah
selain teoritis, kemarin kita juga sudah melaksanakan kunjungan atau bertemu langsung dengan wirausaha-wirausaha, mempelajari sikap-sikapnya, bagaimana cara memulai usaha dan lain sebagainya gitu. Nah, sedangkan kalau yang kurikulum 2013 kurikulum Merdeka itu juga ada project ya P5 itu. Nah, di situ kita juga mengambil tema kewirausahaan juga ada. Nah, di situ juga kita tekankan kepada anak-anak apa sih sikap-sikap wirausaha. Terus kita kenalkan mereka menganalisis orang-orang wirausahawan di sekitar mereka itu memiliki sifat yang seperti apa dan sebagainya. Baik, berarti tidak hanya gurunya mengajarkan, tapi mereka juga bisa melihat lingkungan sekitar begitu ya. Oh baik, lalu yang kedua tadi ada Quranic learning. Nah ini mungkin apa Ibu bisa dijelaskan? Baik, untuk Quranic learning sendiri tentang bagaimana pengajaran terutama diniyah di SMA MTA. Jadi meliputi tahsin, ya, kemudian tahfidz dan bahasa Arab. Demikian juga kegiatan-kegiatan yang mana mempelajari Al-Quran. Nah, di Quranic learning sendiri tidak hanya pada pengajaran waktu tahfidz, tahsin maupun bahasa Arab. Jadi di pelajaran-pelajaran yang lain pun anak didik, peserta didik juga diajak untuk mempelajari Al-Quran. Jadi untuk mentadaburi Al-Quran setiap harinya, terutama juga untuk pengamalan kesehariannya. Baik, mentadaburi Al-Quran ya Ibu ya. Nah ini mentadaburi Al-Quran ini bagaimana bentuknya Ibu? Ya, ketika pembelajaran di kelas gitu ya, anak-anak disinggung. Jadi misalnya kita mempelajari geografi maupun sejarah. Nah, tentunya juga dikaitkan dengan ilmu-ilmu agama. Jadi anak-anak memang sesuai visi di SMMTA berakhlak, berilmu dan berprestasi ya. Jadi ilmu agama tentunya diselipkan dalam keseharian mereka. Baik, berakhlak, berilmu dan berprestasi. Ini mungkin jadi sasaran baru untuk orang tua wali murid sekarang nih Ibu. Ini kan tidak hanya belajar agama saja atau tidak hanya belajar materi-materi yang mungkin untuk persiapan karirnya nanti, tapi juga belajar agama. Dan ini salah satu program yang menarik sekali dari SMA MTA Surakarta. Nah ini lalu yang entrepreneurship tadi, mungkin contoh-contohnya tadi apa Ibu? Contoh programnya ya? Contoh programnya. Ya, contoh programnya seperti yang sudah saya sebutkan beberapa tadi di depan ya. Selain selain dari kurikulum yang ada, itu kan anak-anak juga contohnya adalah mereka ada koperasi kan ya, koperasi kantin di asrama kan ada. Nah itu salah satunya adalah kantin itu dikelola oleh anak-anak sendiri begitu, sehingga mulai dari mereka kulaan ya Mbak, bahasanya apa gitu? Ya kulaan, stok produk. Iya, stok produk itu mereka mengurus sendiri, terus ya mereka mengelola sendiri. Bagaimana pembukuan keuangan dalam koperasi dan lain sebagainya. Begitu. Oh berarti ada juga ini ya, sistem koperasinya juga diajarkan di situ ya Ibu? Sebenarnya kalau secara teoritis enggak ya, jadi langsung saja anak dipraktekkan untuk mengelola koperasi, mengelola kantin di asrama seperti apa gitu. Tetapi memang kalau di sekolah itu memang ada petugasnya sendiri gitu. Kalau di sekolah lebih ke itu tadi kita masukkan ke dalam kurikulum pembelajaran yang ada kan gitu. Jadi nanti kalau ada proyek kewirausahaan, ada pembelajaran kewirausahaan itu sebisa mungkin kita langsung terjunkan, mungkin bertemu dengan itu tadi pengusaha. Jadi mereka bisa langsung menggali ilmunya dari pengusaha tersebut gitu. Baik, kalau boleh tahu nih Bu, udah main kemana aja nih? Ya, kalau kebetulan kan saya kalau saya sendiri ya kan itu baru mau 3 tahun lah ya di SMMTA ya. Jadi selama saya mengajar kewirausahaan itu yang selalu saya sasar adalah di peternakan. Oh, ya. Jadi budidaya unggas ya. Sebenarnya Bu Sarah ini sendiri kan juga budidaya peternakan kambing ya Bu ya. Tetapi karena di pembelajarannya sendiri tidak ada mamalia kan ya Bu maksudnya. Nah itu kita belum bisa ke tempatnya Bu Sarah gitu. Jadi kita juga ke milik warga ya. Yang di Boyolali itu kan ada beberapa yang memiliki usaha unggas petelur maupun berdaging begitu, sehingga
Di sana kita datangkan langsung ngobrol sama pemiliknya dan juga melihat-lihat oh seperti apa sih gitu. Jadi kita sharing bagaimana memulai dari nol sehingga bisa sampai sekarang kan gitu. Baik. Jadi anak ini paham ya Ibu ya, bagaimana sih cara memulai usaha peternakan ini dari nol ini sampai sekarang ini bagaimana, pasti paham begitu. Karena bertemu langsung dengan peternaknya. Iya, Ibu. okay. Ya tujuannya adalah mereka sadar saja bahwa kesuksesan itu tidak bisa diraih secara instan. Gitu. Iya. Baik, berarti menanamkan pada anak bahwa kesuksesan itu tentunya tidak bisa dicapai dengan instan. Kalau anak-anak sekarang kan maunya yang cepat, yang instan ya. Ya. Nah ini kalau yang Quranic learning nih Bu, programnya apa saja Ibu? Ya, untuk Quranic learning, ya, kalau untuk yang tahsin itu kan jadi siswa didik baru itu semuanya mendapat materi tahsin, pembelajaran langsung di kelas dengan para pengampu. Jadi ketika di pelajaran tahsin ini otomatis anak akan dilihat kemampuannya, ketika masih banyak kesalahan akan dibimbing langsung secara intensif di kelas 10. Harapannya ke kelas 10 itu sudah lancar semuanya, sudah bagus. Sehingga di kelas 11 dan 12 memang tidak ada materi tahsin. Oh, gitu baik. Ya. Jadi materi tahsin hanya di kelas 10 gitu. Iya. Kemudian untuk materi tahfidz sendiri, tahfidz itu ada 2, jadi kelas khusus yang mana memang anak-anak untuk minat menghafal itu tinggi, atau juga dari sekolah asalnya memang hafalannya sudah memiliki bekal yang banyak nanti di kelas khusus gitu. Kemudian untuk kelas yang reguler itu adalah yang mendaftar, jadi dibuka di kelas reguler yang ingin menambah waktunya untuk menghafal itu dikelompokkan jadi satu kelompok, sehingga nanti harapannya tetap itu sebagai wadah untuk tahfidz gitu. Walaupun untuk yang lain juga siswa yang lain itu kan targetnya adalah 1 juz. Nah untuk yang kelas khusus ini adalah 3 juz minimal gitu ya. Alhamdulillah kemarin saat di akhir pekan ini itu pas saat tasmi itu 15 juz gitu ya. Ada yang sampai 15 juz beberapa anak gitu. Jadi kelas memang itu? Kelas 11 ya. Jadi ini memang memotivasi teman-teman yang lain juga ketika di acara tasmi itu. Teman-teman yang lain jadi termotivasi. Kebetulan juga memang ketika yang mencapaiannya tinggi itu ada penghargaannya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah bahasa Arab. Bahasa Arab sendiri kalau bicara di kurikulum yang baru ini bahasa Arab itu jamnya sangat sedikit dan bahkan minim sekali gitu ya. Tapi di sekolah kita di SMMTA insya Allah itu tidak berpengaruh karena SMMTA tetap ada kurikulumnya seperti apapun, kelas 10, 11 dan 12 bahasa Arab harus ada memang. Jadi memang bahasa Arab ini ada pelajaran yang mana akan membantu anak-anak juga untuk mendekatkan diri, memperdalam Al-Quran gitu ya. Jadi dibekali ilmu Al-Quran dan juga bahasa Arab. Berarti kan kalau misalnya di materi jam bahasa Arabnya itu sedikit, nanti apakah ditambahi begitu atau bagaimana Ibu? Bukan, malah kalau jamnya sedikit sebenarnya bahasa Arab ini jamnya banyak Mbak. Jadi kalau di kurikulum jatahnya kan hanya sedikit, bahkan ada yang tidak ada kan. Kalau di SMTA bahkan 4 JP. 4 itu JP. Tambahan jam atau memang sama seperti yang lain. Jadi memang khusus, memang nanti apalagi yang di kurikulum baru ini penilaiannya nanti masuknya include ke PAI. Jadi memang nggak ada berbunyi bahasa Arab nilai khusus, nggak ada. Gitu ya, jadi tahsin, tahfidz dan bahasa Arab itu nanti include-nya di PAI. Kalau saya dulu sekolah Ibu, bahasa Arab itu masuknya muatan lokal loh gitu. Jadi dia ada materinya sendiri. Saya pikir begitu. Jadi setelah selesai pelajaran nih 1 hari, udah selesai terus ada tambahan belajar bahasa Arab begitu. Saya pikir begitu, bukan ya? Enggak, iya. Berarti sudah ada include ke nilai PAI-nya begitu. Nah ini kalau di bahasa Arab apa saja Ibu yang diajarkan? Bahasa Arab ini kita mulai dari yang dasar, imla gitu ya anak, karena awal masuk itu peserta didik beraneka ragam. Ada yang dari pondok, ada yang dari basicnya MTS gitu ya. Dan ada yang benar-benar tidak bisa dari negeri. Jadi imla itu adalah materi khusus awal ya, kemudian ada muhadasah, kemudian nahwunya kita terapkan. Untuk bahasa Arab sendiri, untuk rancangan yang ini, kurikulum baru ini, kita menggunakan
bukunya Arabiyah Baina Yadaik, karena kita memang mempersiapkan terutama nanti beberapa yang akan lanjut ke universitas maupun ke ma'had. Kan rata-rata menggunakan ABY itu. Baik, berarti bahasa Arabnya ini banyak sekali. Nah, ini kan tadi sempat disebutkan ya Ibu, kalau siswanya ini kan beragam asalnya. Nah, kalau yang tidak bisa dengan yang sudah bisa, apakah nanti sama kelasnya atau bagaimana Ibu? Terkait dengan yang kelas bahasa Arab ini, kalau pelajarannya? Pelajaran bahasa Arab tidak dibedakan. Jadi sama ya, yang belum bisa sama sekali sama yang sudah lancar. Benar. Oh, sama. Baik, saya pikir dibedakan sesuai kemampuan begitu, tidak. Oh, baik. Nah, ini Ibu dan Ibu Aisyah dan juga Ibu Syara, ini banyak sekali yang ingin saya tanyakan, tapi saya lanjutkan setelah informasi berikut ini ya Ibu. Ya. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, akan kami lanjutkan perbincangan kita setelah informasi-informasi berikut ini. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program spesial edukasi. Masih bersama dengan SMA MTA Surakarta dengan program barunya, Quranic Learning and Entrepreneurship Education. Dan bagi pemirsa MTA TV yang ingin bergabung, bisa langsung menghubungi telepon di nomor 0271 679 3000 atau WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000. Nah, ini Ibu Guru, ini kita lanjutkan pembahasan tadi ya Ibu. Ini kita tadi belum sempat tanya tentang apa sih tujuannya. Kenapa SMA MTA ini membuat program Quranic Learning dan juga Entrepreneurship Education? Mungkin yang Quranic Learning dulu. Iya. Baik, jadi Quranic Learning gitu ya. Saya nyebutnya ya secara umum seperti diniyahnya yang ada di SMA MTA gitu ya. Karena visi kita yang utama adalah berakhlak, berilmu dan berprestasi, tentunya kita membekali anak-anak terutama adalah ilmu agama. Jadi tidak hanya ilmu umum gitu ya, ilmu agama yang kita bekali. Nah, di situ berarti anak-anak kita kenalkan kesehariannya dengan Al-Quran. Salah satu keseharian ketika di asrama itu adalah qiraah berjamaah, ya, murojaah dan tahfidz juga. Kemudian ketika di sekolah pun, ketika awal pembelajaran KBM sebelum KBN itu juga anak-anak qiraah bersama. Baik. Gitu kan ya. Walaupun selain ini, maksudnya selain pagi sebelum KBN, anak-anak juga dibiasakan kan untuk mengikuti jam tahfidz itu. Dalam rangka yaitu mendekatkan anak-anak biar dekat dengan Al-Quran. Tentunya. Baik. Nah, kalau yang Entrepreneurship Education nih, kira-kira tujuannya apa Ibu? Ya, sebenarnya seperti yang sudah saya sampaikan di depan ya Mbak ya. Jadi itu tadi kita ingin menumbuhkan jiwa-jiwa kewirausahaan pada diri anak-anak ya. Jadi tidak melulu tentang bagaimana kamu nanti harus ya lulusan SMMTA harus bisa membangun usaha sendiri, tidak seperti itu ya. Jadi yang penting mereka punya jiwanya ya, sehingga bisa berorientasi ke masa depan. Nah, itu kan biasanya wirausahawan itu kan memiliki sikap berorientasi kepada masa depan gitu. Sehingga dia berpikirnya jauh gitu. Oh, besok saya pengen yang seperti apa? Besok saya ingin apa sih yang saya capai, kan seperti itu. Sehingga itu bisa dimunculkan dari sekarang, karena ketika kita melihat bertemu dengan anak-anak ya, seperti yang saya survei kemarin beberapa itu, memang anak-anak ketika saya tanya, kamu ingin jadi apa ya? Kamu pengen apa yang ingin kamu capai, itu belum ada jawaban gitu. Banyak masih sekali. Bingung ya Ibu? Iya, mayoritas ya Mbak. Mayoritas itu masih bingung Bu gitu. Saya nggak tahu bakat saya apa, minat saya apa gitu. Anak-anak masih pada bingung. Nah, di situ berarti kan PR mereka mencari apa sih keahlian saya, ya kan? Apa sih passion saya atau kesukaan saya di bidang apa, bakat saya apa, sehingga mereka bisa fokus mengembangkan di situ, sehingga bisa merelatekan dengan masa depan mereka gitu. Berarti di SMA MTA ini turut membantu anak-anak untuk mencari apa sih kesukaan mereka, keminatnya kemana, ini turut dibantu ya Ibu ya, biar anak-anak juga nggak bingung tentunya. Nah, ini yang jadi pertanyaan biasanya kalau orang tua nih, misalnya baru pertama kali menyekolahkan anak ke SMA, sedangkan kurikulum sekarang kan berubah-ubah nih Bu. Nah, kalau kurikulum sekarang ini bagaimana Ibu? Apakah di SMA itu juga ada penjurusan kayak dulu kan, misal ada IPA, IPS bahasa. Nah, ini sekarang bagaimana kurikulumnya?
Ya, jadi seperti yang sudah saya singgung di depan tadi, saat ini SMA MTA Surakarta itu menjalankan 2 kurikulum karena kita masuk ke tahapan perpindahan gitu ya Mbak. Jadi yang sekarang yang kemarin kelas 12 dengan kelas 11 itu masih menggunakan kurikulum 2013 gitu, sehingga masih menggunakan kurikulum yang lama. Itu masih ada penjurusan antara IPA, IPS, dan bahasa. Kita kan memiliki 3 jurusan itu. Nah, mulai kelas 10 tahun pelajaran 2022-2023 itu kita sudah mulai menerapkan kurikulum merdeka begitu. Nah, di kurikulum merdeka sendiri di kelas 10 itu belum ada penjurusan. Jadi di kelas 10 itu mendapatkan semua mata pelajaran, baik itu IPA, IPS maupun bahasa. Jadi ya mereka mendapat biologi, kimia, fisika, ekonomi, geografi, sosiologi, bahasa Indonesia, bahasa Arab dan lain sebagainya. Tetapi ketika nanti masuk ke kelas 11 itu mulai ada penjurusan begitu. Ya, tetapi penjurusannya bukan IPA dan IPS, bukan bahasa, tetapi penjurusannya di situ mereka ketika liburan semester perpindahan semester kemarin itu anak-anak disarankan oleh sekolah, dianjurkan oleh sekolah untuk berkomunikasi dengan orang tua. Jadi sudah memikirkan besok ingin melanjutkan ke studi lanjut di mana, jurusan apa, begitu. Sehingga memang kurikulum saat ini dituntut untuk bisa memikirkan dari mulai kelas 11. Kalau dulu kan zaman saya, mungkin zamannya jenengan juga itu kan kita memikirkan mau ke kuliah mana sih, itu kan di kelas 12 baru kelas 12 awal aja masih bingung Bu, mau kemana gitu. Iya, makanya gitu. Nah, begitu. Jadi kalau yang kurikulum merdeka ini, yang kurikulum baru ini itu dituntut dari kelas 10 itu, 10 akhir memilih ke kelas 11 itu sudah ada pandangan melanjutkan di jurusan apa, sehingga nanti kita ada beberapa kelompok ya. Kalau di SMA MTA ada 5 kelompok, yang itu masing-masing kelompok itu ada pelajaran yang inti ya, pelajaran inti yang nanti akan dipelajari sesuai dengan jurusan kuliahnya. Contoh ketika saya ingin nanti masuknya ke teknik informatika, ya, berarti dia harus memilih kelompok belajar 1. Kenapa? Karena di situ ada informatika, sedangkan kelompok belajar 2, 3, 4, dan 5 itu tidak ada informatika di situ. Begitu. Baik, berarti nanti banyak ya Ibu kelasnya, ada 5 kelompok atau 5 kelas begitu kan? 5 kelompok sih. Kalau kelasnya kan putra-putri juga dipisah. Baik, iya. Berarti kalau di SMA MTA ini putra-putrinya dipisah begitu. Nah, ini kalau yang Quranic Learning nih, tadi kan sudah disebutkan programnya banyak sekali ya Ibu ya, ada tahsin, tahfidz, ada bahasa Arab juga. Nah, ini kalau pengembangannya ini Bu, misalnya ke lomba, ini mungkin apa saja? Apakah siswanya juga bisa berkontribusi lewat lomba, lewat Quranic Learning itu atau bagaimana? Iya, baik. Jadi anak-anak di Quranic Learning ini terbiasa dalam artian dengan Al-Quran. Untuk yang memiliki kemampuan atau potensi tinggi lebih gitu ya, kami biasanya mengadakan lomba dulu di dalam sekolah gitu ya, seperti seleksi internal. Iya, seperti kemarin saat kelas meeting itu seperti MSQ, Musabakoh Syarhil Quran gitu. Kemudian juga ada tahfidz. Jadi anak-anak itu bahasanya kita seleksi dulu di dalam, karena nanti biasanya event tahunan itu yang paling sering itu ya seperti tahfidz, MSQ, MTQ ya, Musabakoh Tilawatil Quran, kemudian daiyah dan juga Olimpiade Bahasa Arab. Ini yang paling sering. Maka dari itu kami menyiapkan dalam artian anak-anak yang memiliki potensi, yang memiliki kemampuan lebih ini kami bimbing, kami bina gitu ya, untuk diikutkan lomba. Alhamdulillah untuk pekan kemarin beberapa event itu anak-anak masuk menjuarai juga termasuk 3 besar. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu ya hasil kerja keras mereka. Karena kebetulan sebelumnya juga menjuarai ini di bidang LCC, cerdas cermat agama PAI memang. Baik, seperti itu. Baik, berarti ada lombanya juga ya Ibu, di internal dulu, lalu nanti maju ke luar begitu. Ada event tahunan seperti MSQ, ada
apa tadi Bu, LCC, MTQ juga. Nah, ini mungkin prestasinya nih Bu yang pernah diraih atau yang sudah diraih ini apa saja Bu? Oh iya. Kalau untuk yang bahasa, mulai dari bahasa Arab dulu ya. Kalau bahasa Arab itu ada Olimpiade Bahasa Arab, itu seleksinya dalam artian lombanya tingkat kota itu antara bulan Agustus September gitu. Kalau dulu kita menjuarai lulus kota, kemudian masuk provinsi, kemudian bisa ke nasional. Hanya saja saat nasional belum beruntung untuk yang tahun pertama. Untuk tahun kedua hanya sampai provinsi. Dan ini tiap tahun ada kan. Jadi kami bahasanya membimbing dulu gitu ya anak-anak yang memiliki bakat lebih di dalam bahasa Arab terutama itu. Kemudian seperti MTQ Tilawah itu kemarin juara 2 yang mengadakan adalah Unifed, Pekan Ilmiah Islam gitu ya. Kemudian ada juga yang di ini Ahmad Dahlan gitu ya, yang ada PAI itu juga lomba cerdas cermat, kemudian daiyah. Kemudian beberapa event yang lain itu juga daiyah di mana ya dulu itu UGM iya. Wah, banyak sekali nih prestasinya, ini menyumbangkan prestasi ke sekolah ini Bu. Siswanya semangat sekali belajar Quranik, mendengar program Quranic Learning ini sepertinya siswa semangat sekali ya Bu. Ya, alhamdulillah. Anak-anak ketika ada info lomba ini antusias untuk mendaftar mengikuti gitu ya. Karena juga lomba ini kan selain untuk dakwah gitu ya, dakwah di luar, juga anak-anak merasa senang karena ini dekat dengan Al-Quran gitu ya. Ketika lomba ini, lomba mentadabburi Al-Quran, salah satunya seperti itu. Baik, nah ini kalau saya lihat nih yang Quranic Learning dan Entrepreneurship Education ini sama-sama seperti punya apa ya, jam yang mungkin perlu waktu banyak ini. Nah ini bagaimana cara mengaturnya ini kalau jam pelajarannya? Baik, kalau untuk Quranic Learning ya, itu bisa tidak hanya di pelajaran ketika KBM saja. Ya, kalau memang kelas 10 tahsin gitu ya, tahfidz itu sudah ada jamnya. Bahasa Arab itu kan juga ada jam sendiri gitu kan ya. Nah, di luar jam yang sudah dijadwalkan dari kurikulum, kesehariannya pun juga bisa, dalam artian ketika sore, ketika malam untuk murojaah menambah hafalannya itu distorkan nanti ketika mereka sudah siap untuk tahfidznya seperti itu. Baik. Nah, kalau yang Entrepreneurship Education ini waktunya kapan Ibu? Kan ini tadi sempat disebutkan keluar, main keluar gitu lah. Belajar di luar. Nah, ini kapan? Kan ini butuh waktu yang banyak Ibu. Iya. Jadi kalau untuk kewirausahaan sendiri, kalau kita masuk ke kurikulum kan itu mungkin tidak cukup waktunya ya. Karena kita kunjungan itu kan memerlukan waktu yang banyak, memerlukan persiapan yang banyak dan lain sebagainya, sehingga dari kami sendiri itu mengajukan perencanaan kegiatan terlebih dahulu begitu. Ya, jadi kita merencanakan perencanaan kegiatan yaitu dilakukan di luar jam pelajaran, karena kunjungan itu memakan waktu tadi ya, sehingga kalau untuk yang kemarin ya, contohnya kita kunjungan ke pengusaha unggas, petelur dan pedaging ya. Nah, itu kita mengambil jam di siang hari ba'da Ahad pagi gitu. Sehingga di hari Ahad kita mengambil jam setelah Ahad pagi, anak-anak istirahat sebentar, sholat, makan. Nah, setelah itu kita rencanakan untuk berangkat ke peternakan begitu. Karena kan itu hanya di Boyolali ya, sehingga mungkin hanya cukup 1 jam aja kan, insya Allah setengah hari sudah cukup. Nanti biasanya pulang ya pada maghrib sampai di asrama, sampai di sekolah begitu. Baik. Nah, tadi kan disebutkan kalau kewirausahaannya ke peternakan ya, peternakan unggas. Nah, apakah akan ada tambah ke bidang lain atau hanya ke peternakan saja Ibu? Iya. Jadi kemungkinan ini untuk ke depan itu akan lebih divariatifkan lagi ya. Jadi dikembangkan untuk bisa lebih variatif, sehingga selain ke peternakan, mungkin nanti kalau dari bidangnya sendiri kan di sini kita mempelajari ada bidang kerajinan, ada bidang jasa profesi, ada bidang budidaya tersebut ya. Jadi sebenarnya nggak cuma budidaya unggas ya, ada budidaya tanaman, ada budidaya ikan begitu. Terus ada juga pengolahan dari kuliner itu juga ada, sehingga nanti mungkin akan
kita programkan ya minatnya anak di mana ya, sehingga menyambung tadi, menyelaraskan dengan kita membantu anak untuk memilih bakat dan minat anak, sehingga nanti kita bisa variatifkan untuk pendaftaran anak-anak itu, oh kalian lebih suka yang mana nih kalau mau kunjungan gitu, sehingga nanti dikelompokkan ya untuk kunjungan bisa di hari yang berbeda dan di tempat yang berbeda sesuai dengan minat dan bakat mereka. Baik, berarti nggak harus satu kelas gitu ya Ibu ya? Kan bisa beda-beda gitu minatnya masing-masing gitu. Karena kalau yang kemarin kan satu aja gitu tujuannya di peternakan, sehingga kita per kelas gitu pembagiannya. Tetapi ketika divariatifkan kemungkinan besar nanti akan bisa campur. Ya karena nanti lebih variatif tentunya nanti per kelompok begitu ya Ibu ya, tidak satu kelas begitu. Benar. Nah ini mungkin pelaksanaannya ini mulai kapan sih Ibu ada program entrepreneurship dan Quranic Learning deh? Quranic Learning dulu. Baik, kalau Quranic Learning sebenarnya sudah lama ya. Sudah lama. Ini hanya namanya aja namanya di rebranding begitu. Iya. Kalau Diniyah itu sudah lama. Sudah melekat. Sudah melekat sekali sebenarnya. Karena anak-anak yang mana kesehariannya kan dibiasakan, sudah terbiasa, terutama karena kita mendidik anak-anak, terutama kan mencapai akhlak ya, terutama kan akhlaknya kita benarkan. Ketika anak-anak melakukan hal yang nggak sesuai kita tegur. Jadi secara langsung anak-anak terbiasa gitu, terutama akhlaknya, kemudian juga ilmu-ilmu agama kita selipkan dalam kesehariannya. Baik, berarti memang sudah ada sejak dulu begitu ya Ibu ya, Quranic Learning ini sudah konsisten dari dulu sudah ada begitu, dan sekarang rebranding lagi dengan nama Quranic Learning begitu. Tentunya programnya juga lebih bagus, lebih maksimal ya Ibu ya. Kalau yang entrepreneurship education mulai kapan ini Ibu kira-kira? Jadi sebenarnya semenjak ada mata pelajaran PKWU itu juga sudah ada niatan untuk menseriusi kewirausahaan begitu. Tetapi mungkin baru akhir-akhir ini ketika kita berniat untuk rebranding itu ya Mbak, sehingga kita mengambil selain kan kalau dari dulu itu visi kita kan berakhlak, berilmu, berprestasi itu sudah dari dulu ya, sehingga kita menambahkan slogan baru yaitu Quranic Learning dan Entrepreneurship Education itu untuk lebih lebih biar fresh aja gitu. Tetapi kita tetap fokusnya ke visi misi tersebut. Dan kalau Quranic Learning tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Syara itu sudah sejak lama ya itu penerapannya. Tapi ketika yang kewirausahaan atau entrepreneurship itu ya baru ketika mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan ditetapkan oleh pemerintah, kita fokus ke situ dan semakin ke sini semakin dikembangkan ya begitu. Karena kita sadar pentingnya jiwa-jiwa itu yang melihat sikap-sikap anak yang sekarang ini. Iya betul. Nah ini orang tua mungkin juga lebih tertarik nih Bu. Oh sekarang di SMA MTA sudah ada PKWU yang mungkin mulai serius. Soalnya di sekolah-sekolah lain nih Bu, PKWU itu seperti kayak apa ya, pelajaran yang mungkin sering jam kosong gitu. Gitu. Nah kalau PKWU ini kalau di SMA MTA diseriusi kan orang tua wali murid juga senang begitu. Melihat anaknya ada perkembangan, ada pengajaran tentang jiwa-jiwa kewirausahaan, tentunya orang tua wali murid juga semakin tertarik begitu untuk menyekolahkan anaknya di SMA MTA Surakarta. Nah ini Ibu mungkin untuk yang terakhir ada yang ingin disampaikan kepada calon murid atau calon wali murid? Silakan. Bu Sarah dulu mungkin. Siapa dulu nih? Baik, untuk calon murid, calon peserta didik SMA MTA ya, selamat bergabung dengan sekolah kita SMA MTA tercinta ya. Nanti di sana kalian bisa menggali potensi kalian, terutama akhlak kalian ya akan selalu kita pantau, kita belajar bersama, yang mana ilmu agama yang dikedepankan gitu ya. Dan jangan lupa untuk pendaftaran PPDB juga masih dibuka ya. Paling akhir besok tanggal 30 Juni gitu. Ini tanggal 26 ya, hari jadi lagi. masih ada beberapa hari lagi. Silakan untuk yang ingin menyekolahkan putra-putrinya ke SMMTA bisa nanti datang langsung ke sekolah atau melalui website PPDB SMMTA Surakarta gitu ya. Baik, nah Ibu Aisyah ada ingin disampaikan?
Ya, menambah dari Bu Syarah tadi ya, untuk PPDB gelombang 2, kan gelombang 1 sudah ditutup ya. Gelombang 2 ini masih dibuka dari kemarin tanggal 22 Juni sampai 30 dan kita saat ini menerima one day service ya, sistem one day service ya. Sehingga cepat ya berarti. Ya, mendaftar hari itu juga nanti insya Allah akan mendapatkan pengumuman hari itu juga. Untuk tesnya nanti bisa disesuaikan begitu. Sehingga bisa langsung datang saja ke SMA MTS Surakarta atau melihat di webnya adalah ppdb.smamtaska.sch.id. Iya. ppdb.smamtaska.sch.id. ppdb.smamta.sch.id. Ini pendaftarannya sampai tanggal 30 Juni. Ya, ini masih ada 4 hari lagi nih Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan putra-putrinya ke SMA MTA Surakarta agar mendapat pelajaran Quranic Learning dan Entrepreneurship Education tentunya yang semakin dalam digali begitu, agar anak-anak ini tentunya tidak hanya mendapat materi-materi umum tapi juga materi-materi tentang keagamaan, keislaman, bahasa Arab, tadi ada tahsin, tahfidz juga. Nah, PKWU-nya juga semakin dalam ya Ibu ya, ada kunjungan ke kunjungan ke pengusaha, terus ada tadi kunjungan ke peternakan, dan nantinya akan ada variasi begitu di PKWU-nya. Tentunya ini sangat menarik bagi anak-anak Bapak Ibu yang ingin bergabung, segera mendaftar sampai tanggal 30 Juni 2023. Nah, ini Ibu Siti Syarah dan juga Ibu Aisyah, ini terima kasih sekali waktunya hari ini sudah menyempatkan datang ke sini. Sharing-sharing bersama saya tentang SMA MTA Surakarta dan dengan program barunya ini. Semoga sukses terus, selalu maju dan selalu sukses deh pokoknya. Terima kasih untuk waktunya hari ini Ibu-ibu. Ya, sama-sama Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita dalam program edukasi hari ini bersama SMA MTA Surakarta dengan tema Quranic Learning and Entrepreneurship Education. Dan tentunya saya ingatkan kembali bagi Bapak, Ibu dan juga teman-teman yang mungkin ingin mendaftar ke SMA MTA Surakarta, bisa langsung ke SMA MTA Surakarta atau ke webnya apa tadi Bu? ppdb.smamta.ska.sch.id begitu. Terima kasih, saya Amalia Tina mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.